kita. Minta kuasa roh menguasai hati setiap kita. Karena kami siap dengar firman-Mu. Karena kami siap menjadi bejana Tuhan. Katakan sekali lagi, namamu hidup. Oh, yeah. Dengan lebih sungguh. Haleluya. Dari kasih-Mu. Sekali lagi selamaku hidup. Tetap bersamamu aku tak bisa takut dari kasih-Mu. Dengan suara-Mu yang lebih untuk Tuhan. Rasakan kasih Roh-Nya mengalir dan mengalir. Ya tak bisa hanya suara mulut-Mu saja tanpa alat musik. Selamaku hidup. Dengan suara yang lebih penuh lagi untuk Tuhan Yesus. Saya masih belum dengar suara-Mu yang paling dalam. Katakan lebih penuh lagi. Katakan dengan lebih sungguh lagi. Dengan sikap penuh doa dan rasakan kuasa Roh-Nya mengalir dalam hatimu. Tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur karena hanya kuasa Allah saja kami diberi kesempatan sekali lagi datang pada Tuhan Yesus. Dan kami mau disucikan, kami mau dibersihkan oleh darah Kristus. Katakan amin jika engkau percaya. Dan kami mau siap jadi tanah yang subur untuk Tuhan Yesus. Dan kami mau siap dengan telinga, dengan pikiran, dengan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk semuanya. Selamat hari Minggu, selamat pagi, shalom semuanya. Apa kabarnya? Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa, hari ini juga saya lihat luar biasa, anak-anak semuanya penuh dengan kuasa Roh. Amin. Matanya sangat terlihat luar biasa bercahaya untuk Tuhan Yesus. Amin. Mukanya juga semuanya cerah, ada cahaya Tuhan Yesus. Amin. Berarti orang-orang di bawah semuanya ini orang-orang yang siap masuk ke surga. Amin.
dan siap memberitakan Injil. Untuk siapa? Oke. Jadi kita kebetulan juga mau belajar sekali lagi. Kita sudah banyak belajar, kemarin Bung Janin sudah banyak bicara tentang kitab-kitab. Terakhir kitab apa? Kitab Lukas. Belajar apa ya inti yang paling penting sebenarnya dari kitab Lukas? Baru 1 minggu, apalagi yang khotbah saya 1 bulan yang lalu. Yang 1 bulan yang lalu ngomong apa? Jangan biarkan firman Tuhan menjadi berlalu begitu saja dan sia-sia. Jadi sekali lagi kemarin kitab Lukas bicara tentang apa? 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 Yang keras untuk Tuhan Yesus. Apa? Memperkenalkan Tuhan Yesus. Emang Tuhan Yesus siapa? Sebelum kita memberitakan Injil harus tahu dulu Tuhan Yesusnya siapa? Juru selamat, Mesias, ya. Bagi siapa? Semua bangsa. Oke, ya, besok lagi kita review lagi. Dan untuk Tuhan Yesus kita juga harus menunjukkan, berapa kali juga kita sering diingatkan kalau doa harus sungguh-sungguh. Kalau memuji Tuhan harus sungguh-sungguh. Waktu kita beribadah harus sungguh-sungguh. Jadi waktu kita datang ibadah, kenapa harus pakaiannya rapi, bersih? Ini bukan cuma semata-mata karena kepingin menunjukkan pada teman-temannya, bajuku baru loh. Tetapi mau menunjukkan apa? Ya kalau kita datang kepada Pak Presiden biasanya gimana ya? Wah misalnya nih, anak-anak bawah semuanya dipanggil oleh Pak Presiden datang ke istana. Gimana kira-kira? Apa yang kamu siapkan? Hah? Apa yang kamu akan siapkan? Kalau kita datang ke istana, dipanggil Pak Presiden, emang mau pakai kaos? Apalagi kaosnya sobek-sobek, terus pakai sandal jepit? Hah? Ya jadi kira-kira kenapa kita harus pakai pakaian rapi? Supaya menghormati. Itu baru Pak Presiden. Apalagi kita datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tahu Tuhan Yesus lebih agung, lebih tinggi, bahkan Raja di atas segala, maka sikap kita juga harus jauh lebih bukan cuma lebih baik, lebih hormat. Ya, mari kita akan belajar dari beberapa hal. Saya akan kasih pembanding sebelum kita buka Alkitab kita. Kemarin saya mengajak kalau kita berdoa itu mengalami doa yang penuh kuasa roh, pasti mengalami namanya itu apa sih? Sekali lagi 3, 2, 1. Tapi terobosan, baru saya lihat wajah-wajah yang sungguh-sungguh menunjukkan terobosan bagi Tuhan Yesus. Coba 3, 2, 1. Haleluya. Oke, terobosan. Kalau gak penuh dengan kuasa roh, doamu sia-sia. Kalau Bung Janin selalu pakai istilah doanya udah kesana, terus jatuh lagi. Masalahmu tambah berat lagi. Masalahmu tambah ringan, masalahmu tambah berat. Makin lama makin letih, makin lesu, makin bukan cuma mengantuk loh. Malah justru kuasa jahat masuk dalam hidup. Makin penuh dengan keraguan pada Tuhan, makin penuh kebencian. Harus mengalami kuasa roh, baru dia mengalami terobosan. Nah, ada hubungannya dengan doa, maka saya mau bandingkan 4 ini. Apa yang kamu ketahui tentang rumah hantu? Siapa yang pernah pergi ke rumah hantu? Ada yang pernah main di rumah hantu? Belum pernah? Gak usah lah, ya, bikin shocking attack nanti. Nanti kamu jatuh gitu. Ya, rumah hantu yang dimaksud di sini bukan cuma rumah hantu mainan, tapi kalau ada rumah kosong katanya berhantu, kira-kira berapa banyak dari kamu mau tinggal di sana? Oh, Mose kayaknya mau tinggal di sana. Nah, dia bilang katanya, saya siap, ya, siap ditakut-takuti. Ada rumah makan, siapa tahu rumah makan?
Ya, apa itu rumah makan? Rumah makan Boas. Emang di sini isinya apa? Kalau kita pergi ke rumah makan mau ngapain? Mau makan. Ya, pertanyaan saya, kalau kita pergi ke rumah hantu mau ngapain? Mau main sama setan? Main kok sama setan? Jangan ya. Nanti setannya mah diajak main sama kamu, terus sama wong jane panggil-panggil, "Sohut, sohut." Ini sohut kemana? Ternyata dia sudah dibawa sama. Tapi jangan ya, di dalam Tuhan Yesus tidak ada setan ya. Kemudian kalau pergi ke rumah sakit ngapain ya? Pergi ke rumah sakit ngapain ya? Hah? Ngapain? Berobat. Jangan pikir pergi ke rumah sakit malah jadi tambah sakit ya. Pergi ke rumah sakit cari dokter, cari obat, kemudian tambah sembuh ya. Tapi pertanyaan saya, kamu dan saya semua ini adalah rumah apa? Rumah. Tempat ini adalah berarti isinya apa? Isinya? Kalau tadi kan rumah makan pasti isinya untuk makan. Rumah sakit ya mungkin obat-obatan, untuk ada dokter supaya bisa sembuh. Kalau ini isinya hantu ya. Tapi kita percaya di dalam Tuhan rumah hantu pun kita bisa usir. Tapi kalau kini apa? Rumah doa berarti isinya Tuhan Yesus. Berarti isinya kita ngapain? Nah, masalahnya kamu sekarang sudah isi ini belum? Mari kita baca kenapa ini penting, karena Tuhan Yesus berulang kali bicara bahwa kamu adalah bait Allah, kamu adalah rumah doa, kamu ini bukan sarang penyamuk. Mungkin pernah dengar, pasti pernah dengar ayat ini dibuka di dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-17. Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-17. Tapi kita tidak baca semuanya. Kita baca bagian yang paling penting dan sering diulang-ulang di dalam percakapan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-13 saja. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya? Amin. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 21 ayat yang ke-13. Sekali lagi kita baca bersama-sama Matius pasal 21 ayat yang ke-13. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyambung. Amin. Sekarang boleh dibuka Yesaya pasalnya yang ke-56. Yesaya pasalnya yang ke-56. Ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal ke-56 ayatnya yang ke-6 di dalam kitab Perjanjian Lama, berarti di depan. Yesaya 56 ayatnya yang ke-6. Apakah sudah ketemu semuanya? Apakah sudah ketemu semuanya? Oke, mari kita baca bersama-sama Yesaya 56 ayat 6. Yesaya 56 ayat 6. Sudah ketemu semuanya? Oke, mari kita baca bersama-sama ayat 6, 3, 2, 1. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya,
bicara dua ayat ini penting. Kenapa? Karena bukan cuma karena Tuhan Yesus bicara terus berulang kali tentang ini. Karena apa? Karena yang paling utama adalah bahwa waktu Alkitab bicara ini, Matius pasal 21, Yesus sedang bicara tentang apa yang dimaksud rumah doa. Bicara tentang apa? Dan kenapa kalimatnya kemudian dia bilang, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Siapa kamu? Bicara tentang apa ini? Bengong tiba-tiba. Bicara tentang apa? Ini udah jadi tagline loh. Tagline, tahu tagline? Udah bolak-balik dibahas ini. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud siapa rumah doa itu? Rumahku akan disebut rumah doa. Rumahku itu apa? Rumahku itu apa? Ayo, rumahku itu apa? Ini inti penting. Rumahku itu apa? Yang kecil-kecil gak bisa jawab biasa. Yang ini kan sudah luar biasa. Ayo, rumahku itu siapa? Atau pada waktu itu adalah bait Allah. Nah sekarang bait Allah itu ada di dalam siapa? Siapa yang disebut bait Allah di sini? Saya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau namanya rumahku akan disebut rumah doa, berarti saya harus berdoa. Ini inti. Nah tapi kamu menjadikannya sarang ke penyamun apa sih? Penyamun apa? Ini udah di depan, kuasa rohnya gak nyampe ya? Rohnya malah ke belakang, jangan-jangan. Karena yang di belakang semuanya sangat rapi. Yang itu saya gak tidur semalaman. Hati-hati. Ya. Oke, jadi penyamun apa? Penyamun, anak SMP harus sudah tahu penyamun. Oh, bahasa Indonesia ini. Jangan malah bahasa selengean dipakai. Apelu, apalagi yang saya pernah dengar. Pokoknya itulah, bahasa-bahasa sampah malah masuk ke sini. Harus tahu penyamun, bahasa-bahasa yang elegan. Ngerti nggak elegan? Bahasa yang menurut aturan dan tata bahasa yang baik kan? Benar, bahasa sampah masuk sini. Apa penyamun? Penyamun KBBI ini dari kelas 4 kalau nggak salah kata ini harus ada. Ya. Apa? Anak-anaknya ini harus tahu. Penyamun? Apa? Kalau mau ada ide bicara saja, nggak mungkin tiba-tiba. Oh salah, gitu nggak bisa, nggak mungkin saya akan bicara kayak gitu. Apa penyamun kira-kira? Kalau Alkitab sampai bilang ini, kira-kira apa? Ya saya kasih tahu dan ingat-ingat baik-baik. Masalahnya gini, kadang-kadang udah saya kasih tahu, besok hilang. Nggak tahu disambar petir kah, disambar apa, saya kurang tahu itu. Penyamun sama dengan pencuri. Pencuri tahu? Orang yang ngapain? Oh, gak tahu. Esra gak tahu pencuri. Katanya gini. Pencuri apa? Orang ambil barang tanpa izin. Termasuk pinjam barang gak kembaliin, gak ngomong. Itu? Konsep kalau nggak salah sering bicara, saya juga beberapa kali. Ini, loh, staples kemana ya? Staples ya? Oh ternyata dipinjam kelas kepala kok gak ada yang ngomong sama saya. Staplesnya hilang. Saya ngertinya dicuri karena gak ada yang ngomong kan. Nah, oke. Jadi tahu ya, pencuri artinya orang yang mengambil barang tanpa izin. Tapi di sini apanya yang diambil ya? Waktu itu yang dibilang kamu siapa?
Yang dibilang kamu siapa? Hah? Wah, lu udah mulai. Itu ada antara kuasa roh mau masuk atau kuasa setan mau masuk gitu. Sekali lagi 3, 2, 1. Setan? Setan? Dalam nama? Dalam nama Yesusnya kecil banget. Saya nggak yakin banget. Setan? Dalam nama? Dalam nama? Nggak boleh ada yang nguap lagi ya. Karena nguap mempengaruhi otak, otak mempengaruhi telinga, telinganya tiba-tiba kayak gini. Apa ya tadi ya? Apa ya? Itu nggak masuk-masuk nanti. Jadi yang dibilang kamu adalah waktu itu adalah orang-orang Farisi, orang-orang agama, orang-orang yang ngakunya rohani-rohani, baik-baik, tapi sebenarnya hatinya begitu jahat. Karena apa? Karena jadikan bait Allah tempat jualan. Ini mencuri otoritas, mencuri apa? Mencuri kuasa Tuhan. Harusnya siapa yang menguasai bait Allah? Allah. Sama. Yang menguasai hidupmu siapa? Tuhan Yesus. Tapi kita sering curi. Curi apa? Curi waktu. Mau ibadah telat. Curi apa? Curi. Harusnya doa, nggak doa. Harusnya baca Alkitab sungguh, nggak baca Alkitab sungguh. Mencuri, betul-betul mencuri. Bahkan berbohong. Itu berarti hidupmu dicuri sama siapa? Setan. Nah ini maksudnya penyamun. Nah sekarang mari kita amini. Apakah kamu sudah menjadi rumah doa? Apakah kamu sudah menjadi rumah doa? Sohun, apakah kamu sudah menjadi rumah doa? Amin. Karena yang lainnya amin dia tidak. Dia mungkin sedang merenungkan betapa luar biasa kuasa Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kenapa kita harus jadi rumah doa? Ini alasannya. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku. Intinya adalah orang asing adalah siapa? Orang asing siapa menurut kamu? Orang asing berarti orang Amerika, orang Jawa, orang luar negeri? Ya betul, orang asing artinya orang luar negeri. Tetapi di dalam Alkitab juga bicara tentang hal yang lain. Orang asing sama dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus, tapi kemudian karena menggabungkan diri berarti dia nggak baik. Sekarang percaya. Makanya beberapa kali sering dibicarakan di sini rumahku menjadi rumah doa, artinya kita berdoa untuk semua bangsa kembali kepada banyak orang doa jadi capek karena cuma mikirin apa? Ya Tuhan, besok saya mau tes nilainya harus 100. Itu berarti doa benar. Kita juga waktu mau ujian harus berdoa. Tapi itu doa yang apa? Kalau cuma doanya itu aja melulu. Doa yang ini tiba-tiba dapat pasar roh masuk. Komat kami sendiri. Jadi kalau kita doa yang sungguh-sungguh, sebenarnya doa yang paling penting adalah berdoa untuk semua bangsa kembali kepada Yesus. Masih ingat carilah dahulu? Carilah dahulu? Ini ayat hafalan, ini udah bolak-balik. Matius pasal berapa? Jangan biarkan ayat-ayat yang sudah kuhafalkan berlalu sia-sia. Oh Matius, ini saya ingat 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Matius itu, ayat Matius. Carilah dahulu dan maka artinya apa? Carilah dahulu berarti berdoa untuk semua bangsa. Kita banyak orang berdoa cuma yang belakangnya doang. Minta makan, minta roti, minta kue, minta jajan, minta mainan, ya apa enggak? Itu pun kalau masih ingat berdoa, kadang-kadang cuma kayak Tamani minta, enggak nih minta, siapa lagi guru minta, siapa lagi? Pak Arman
Iya, Pak Yanto minta. Gitu. Bu Siti minta tempe. Tempe kasih 1, minta 2. Timo datang, tempenya nggak ada. Udah habis dimakan sama yang makan 2. Ngerti maksud saya? Cari dulu kerajaan Allah, artinya apa? Berdoa untuk semua bangsa kembali kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan tambahkan apa? Tambahkan mainan. Tambahkan apa lagi? Kepintaran. Tambahkan apa lagi yang kamu pingin? Tambahkan bebek. Ya, tambahkan bebek. Dipelihara baik-baik bebeknya. Ya. Tambahkan apapun supaya kerajaan Allah makin nyata, makin kelihatan di mana? Di sini apa di mana? Ya di seluruh bumi. Nah, itu inti. Kenapa saya bicara panjang lebar bagian ini? Karena sebenarnya intinya cuma ini. Intinya cuma ini sebenarnya. Khotbah saya intinya cuma satu. Berdoa itu tujuan utamanya adalah supaya semua bangsa kembali pada Tuhan Yesus. Jadi jangan heran kenapa banyak orang lagi berdoa ya. Sudah gak minta Roh Kudus, berdoa cuma untuk kepentingan diri sendiri. Doa yang kalau kemarin Bang Yani banyak bicara tentang kapasitas doa. Kapasitas itu ibaratnya apa? Seperti gelas. Kalau gelasnya kecil, ditumpahkan air 1 liter, ya tumpah. Jadi kamu baru berdoa 1 menit aja udah kayak gitu. Ayo, nggak usah 1 menit. Bahkan kadang-kadang mari kita berdoa sama-sama 3, 2, 1. Ya, keras banget gitu. Habis itu, oh, ini orang dia kayaknya begitu menghayati sampai di dalam hati, sampai gak ada suaranya sama sekali, sampai bahkan dia tertidur dan terlelap. Ada yang seperti itu atau tidak? Ayo doa malam. Sudah doa malam semuanya? Amin. Sudah ikut doa malam semuanya? Sudah merasakan bagaimana kuasa Roh mengalir dalam hidupmu? Habis doa itu makin ngantuk atau makin mana? Yang mana? Atau makin kayak gini? Habis keluar dari pintu doa kayak gini. Aduh, ini berarti bukan roh Tuhan yang masuk ini. Kalau habis doa malah, udah jam 2 ya? Udah jam 1 ya? Wong jadi udah tepuk-tepuk suruh pulang. Siapa yang seperti itu? Kayaknya anak-anak bos menunjukkan pasti kayak gitu tuh. Nggak mungkin enggak, karena ada roh Tuhan. Amin. Semua kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi kalau pas doa, makin segar, makin sehat, makin semangat. Bahkan yang tadinya sebenarnya agak batuk-batuk, agak capek, matanya agak, enggak, kayaknya pusing gitu. Habis doa, kayaknya mau tidur bahkan nggak bisa tidur. Iya apa enggak? Atau memang sengaja nggak mau tidur? Nah, itu beda ya. Antara nggak bisa tidur karena dipenuhi dengan kuasa roh, sama memang dasarnya memang kamu dasar nggak mau tidur, itu ya beda ya. Tapi semoga semua yang ada di sini nggak bisa tidur karena roh Tuhan terus memenuhi hatimu. Amin. Amin. Nah, saya cuma mau bicara bagian berikutnya adalah intinya doa berarti apa yuk? Ayo sama-sama dibaca 3, 2, 1. Saya sengaja bikin seperti ini supaya kamu bisa gampang ingat. Berarti dialog orang dengan Allah. Ada yang tidak tahu arti kata-kata ini? Tahu semua ya? APTK tahu ya? Ya please tahu? Dialog apa? Dia baru saja mengalami namanya disebut kepenuhan roh. Nah, dialog apa artinya? Percakapan, ngobrol secara pribadi dengan Tuhan. Coba dibuka Yakobus pasalnya yang keempat ayat 2 dan 3. Tolong Seva bacakan dengan keras, dengan lantang, dengan jelas. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3 saja. Sudah ketemu semuanya? Yakobus pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sudah? Yakobus pasal
2 dan 3 itu ada di dalam kitab Perjanjian Baru bagian agak ke belakang. Di belakang. Grace pasti salah buka itu. Terlalu tebal belakangnya. Agak ke belakang, hampir mau untuk Alkitab. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Sudah ketemu semuanya? Oke. Mari kita baca. Saya tolong pimpin baca. Kamu memiliki sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu malas berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini penting nih. Berapa banyak dari kamu sebetulnya cuma berdoanya di sini, atau bahkan nggak berdoa sama sekali? Di sini ada 2 jenis orang ya. Yang pertama orang yang sama sekali tidak, atau yang kedua orang yang salah. Ada orang udah nggak doa, mungkin sudah tidak anggap ada Tuhan, dia cuma kepingin, saking sangat ambisius dan egois. Ambisius tahu? Begitu kepingin sampai apa? Contoh nih ya, ini saya masih kadang lihat nilainya nggak 100 atau nilainya nggak 80. Itu begini. Itu salah. Iya apa enggak? Enggak. Apa mulutnya pocong sampai 50 cm. Ngerti nggak maksud saya? Itu ego. Ini sama saja kalau besar, bahkan dia mau ngapain? Karena nggak kesampaian apa yang diinginkan, dia ngapain? Membunuh, iri hati, untuk tidak mencapai tujuannya dan bertengkar atau berkelahi. Ada yang seperti itu? Ada banyak orang di luar sana kayak gitu. Pengen jadi presiden, pengen jadi gubernur, pengen jadi bupati. Wah, pokoknya dengan segala cara. Itu kalau politik. Yang sederhana aja teman-teman kita. Oh, cuma mainan, rebutan. Iya apa enggak? Wah, kasih hadiah ulang tahun. Misalnya nih, orang tua punya 2 anak. Yang satu biasa dikasih hadiah, yang satunya enggak. Biasanya apa yang terjadi? Iri hati kemudian bertengkar. Benci isinya. Tapi yang kedua lebih baik nih. Yang kedua lebih baik berdoa, tapi salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Karena doanya cuma isinya ya itu tadi. Semua kepentingan diri sendiri. Gak dapat, cuma ngeluh, akhirnya bilang itu aja batu sih. Doa aja kagak, makin meragukan Tuhan, makin benci orang lain. Tapi saya yakin kalau ada roh Tuhan masuk di dalam hatimu, doanya beda. Amin. Doanya apa? Mari kita lihat. Ini saya lewati saja. Coba dibaca 3:21 dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. 3:21. Ada dibilang keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Perhatikan, mengabulkan berarti doanya dikabulkan, dijawab. Betul sekali, dijawab. Karena kita berdoa bukan menurut kehendak saya. Kalau doanya cuma menurut kehendak saya, minta ya pasti gak dikabulkan. Nah, masalahnya doa menurut kehendak Tuhan itu yang seperti apa? Maka kita akan belajar ada 2 hal yang paling penting. Harus berdoa di dalam, dan yang kedua doa menurut doa
Oke, coba tolong baca Mazmur pasal 46 ayat 11 Mose, kemudian Yohanes, tolong siapkan Matius pasal 6 ayat 13. Mazmur pasal 46 ayatnya yang ke-11. Sudah? Bangkit berdiri, kemudian baca dengan lantang, tegas, keras, seperti tapi sopan. Sudah? 3, 2, 1. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Oke, coba Yohanes. Matius pasal 6 ayat 13. Ya. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Suatu saat belajar lagi lebih banyak lagi tentang doa Bapa kami, itu sangat dalam. Apa sih artinya maksudnya? Berdoa dalam roh berarti doanya harus waktu kita mau berdoa, kita harus minta apa? Roh. Nggak bisa. Saya sudah buktikan begitu banyak orang pintar sekali bicara. Pintar sekali bicara. Tapi waktu datang untuk berdoa, tidak ada satu kata pun bisa keluar dari mulutnya. Karena apa? Karena apa? Roh Kudus nggak masuk dalam. Pintar, termasuk bahkan pintar begini. Tahu namanya doa, memimpin doa. Ya misalnya, kalian tolong pimpin doa. Ya Tuhan terima kasih. Pintar sekali. Kata-katanya bagus sekali. Tapi waktu doa sendiri, dia bisa berdoa apa enggak? Gak bisa. Ada banyak loh. Tapi saya yakin dan percaya semua anak-anak Boas bisa berdoa di depan orang banyak, bisa juga doa secara pribadi. Amin? Kenapa bisa doa secara pribadi? Karena ada, ingat ya, beda ya. Kayak saya nih, lagi bicara. Ada dua kemungkinan saya bicara. Karena memang saya pintar bicara, atau karena ada Roh Kudus menguasai mulut hati saya. Bedanya apa? Bedanya hatimu yang bisa merasakan. Ini orang karena pintar berbicara, atau ini orang memang betul-betul dikuasai roh. Sangat beda, sangat beda. Orang pintar ya bisa ngomong, bisa cerita apa aja. Tapi puji Tuhan sampai detik ini saya yakin dan percaya saya bicara karena ada roh. Kenapa? Karena setiap kali saya itu sebenarnya kalau diminta tolong jadi untuk suruh khotbah, itu itu keringet dingin gitu. Tahu ngerti artinya keringet dingin? Saya itu sampai detik ini ya di gereja saya juga saya tidak mau dijadwal khotbah sebenarnya. Bahkan ada 1 tahun saya minta tidak usah khotbah karena saya tidak merasa apa ya, gentar. Tahu apa namanya gentar? Gentar itu apa ya? Beda sama takut. Kalau takut itu aduh setan. Kayak kalau Songhun itu kalau saya bilang, ayo ke WC sendirian. Takut ada setan. Saya bilangnya kayak gini, takut ada ular. Itu takut. Tapi gentar itu seperti saya mau, aduh besok mau ketemu Pak Presiden, besok mau dipanggil Bang Janim. Itu gentar, ngerti bedanya gentar? Karena saya saking hormat sama orang itu, saya saking hormat sama Tuhan, saya kayak merasa seperti Musa. Tapi puji Tuhan, dari dulu sampai sekarang dikasih itu, tapi ya nek di depan kamu bisa ngomong, nanti di belakang kamu lemes banget. Nanti artinya lemes banget. Karena kayak, ya Tuhan, sudah selesai. Kayak kata Tuhan Yesus kan terakhir kan diucapkan dengan sudah selesai. Mengerti ya maksud saya? Kamu akan bisa merasakan, ya kamu akan bisa merasakan teman kamu itu ada Roh Kudus atau cuman hidupnya dia. Tapi doa ini nggak bisa ditipu. Doa ini yang paling nggak bisa nipu. Cuman satu-satunya yang bisa menguji iman orang itu dengan doa. Saya pernah lihat ada anak umur 5 tahun luar biasa. Bukan luar biasa pintar ngomong berdoa. Luar biasa. Waktu dia berdoa sungguh-sungguh 1 jam.
Dia cuma ngomong kayak gini, ya Tuhan berkati mama saya yang belum percaya Tuhan Yesus, berkati ini. Sederhana banget. Dia cuma ulang. Ya. Biasanya di gereja-gereja tertentu ada namanya doa anak. Jadi dalam 1 jam, dalam 2 jam, semua anak-anak berdoa. Cuman berdoa. Dan luar biasa. Saya lihat dari semua anak nggak bagi saya biasa. Tapi waktu lihat anak yang ini luar biasa. Saya coba mendekat dan kata-katanya sederhana, cuma berdoa untuk mama, berdoa untuk bangsa, berdoa. Tapi kuasanya itu beda. Ini anak yang sungguh dijamah oleh Tuhan Yesus. Artinya dijamah tahu? Roh Kudus masuk dalam hati. Apakah kamu semuanya mau dijamah oleh Tuhan Yesus? Katakan amin jika engkau percaya. Amin. Tapi yang kedua, isi doanya. Apa isi doanya? Seperti yang diajarkan oleh doa Bapa kami. Ya di gereja-gereja seperti GKI, ya gereja-gereja yang di luar sana, ada banyak gereja yang mengajarkan setiap akhir ibadah. Mungkin gereja Isra juga ya, tahu ya. Gereja Isra apa sih ya? GCA biasanya tidak membahas itu. Itu biasanya ada doa Bapa kami di akhir ibadah. Tapi yang paling penting dari doa Bapa kami sebenarnya apa? Dan ini sudah biasa dilakukan banyak gereja. Gereja selalu mengajarkan yang pertama, doa itu harus ada persekutuannya. Persekutuan dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, doa harus isinya adalah ucapan syukur. Yang berikutnya syafaat. Syafaat artinya minta. Minta ini, minta itu, minta apa? Termasuk minta untuk bangsa negara. Doa harus ada peperangan roh dan doa harus ada pengakuan iman. Saya cuma mau membaca bagian yang ini paling penting. 1 Petrus pasal 5 ayat 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 9. 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-9. Apa sih artinya peperangan roh? Dan kenapa peperangan roh ini perlu ada di dalam doa kita? Dan itu yang biasa kamu lakukan di dalam setiap ibadah maupun mungkin di ruang doa. Kenapa kita selalu bilang setan pergi dalam nama Tuhan Yesus? Kenapa? Karena di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9, tolong Elis bangkit berdiri bacakan. Lawanlah dia dengan iman yang telah teguh, kamu tahu bahwa Bacanya yang ini. Kamu kayak bacanya gitu. Dia lawanlah dia. 3, 2, 1. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Sekali lagi 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Yang dimaksud di sini? Boleh duduk, silakan. Mau berdiri terus juga gak apa-apa. Dia itu siapa? Saya. Kenapa sih harus dilawan? Coba bayangkan kalau nggak dilawan dan doamu biasa-biasa saja, saya yakin dan percaya, ya Tuhan, kiranya bangsa Indonesia diberkati. Udah kayaknya kusuk banget ya. Tapi nggak pernah mendoakan bahwa setan harus pergi. Pasti habis itu kayak gini. Ya apa enggak? Waktu duduk berkati 5 menit kemudian. Iya kan? Kita lupa ini. Seperti domba di tengah-tengah. Kamu seperti domba di tengah-tengah. Kamu seperti domba di tengah-tengah. Serigalanya siapa? Bukan Mose ya serigalanya ya. Bukan Yohanes. Bukan Ezra. Bukan ya. Jadi jangan pernah bilang, setan lu. Setan kamu.
iblis, apalagi hingga setan. Setan bapak penipu. Jadi kita berdoa untuk ini karena apa? Kenapa kita harus berdoa? Minta roh Tuhan dulu. Yang pertama adalah ini, persekutuan. Saya jelaskan saja gini. Setiap kali saya yakin dan percaya di sini sudah diajarkan, kalau waktu mau berdoa yang pertama kali harus minta apa? Minta apa? Minta apa? Itu artinya saya minta, saya mau ketemu Tuhan. Persekutuan. Persekutuan di sini bukan persekutuan gini, bukan. Persekutuan di sini maksudnya saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Kamu bisa baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 14. Kemudian, kenapa harus bersyukur? Karena dalam sepanjang hidupmu, setelah kamu merasakan betul-betul kuasa roh, setelah kamu merasakan betul-betul kuasa roh, kamu akan otomatis mulutnya ngapain? Bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk segala apa yang sudah Tuhan berikan dengan detail, dengan teliti. Tuhan, terima kasih hari ini saya sudah diajar Guru Joy tentang begini. Saya sudah diajar sama Guru Uti tentang Bhinneka Tunggal Ika. Saya sudah diajar Guru Sarah tentang tata bahasa. Saya sudah diajar Guru Lugi dan lain-lain. Pernah nggak berdoa bahkan hal yang paling sepele seperti itu, paling sederhana? Apa cuma berdoa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu? Berkat yang mana juga? Tuhan sampai bingung garu-garu kepala. Berkat yang mana? Yang mana? Bersyukur berarti bahkan hal yang paling kecil kamu bisa ngerti. Coba bayangkan kalau cuma ngomong bersyukur dalam 1 minggu aja, atau 1 hari aja. Udah 1 minggu, karena doa Jumat misalnya kita anggap doa Jumat. 1 minggu bersyukur aja. Bisa 1 jam nggak? Cuma bersyukur doang. Bisa. Ya bayangin misalnya saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk Guru Sarah karena Guru Sarah mau melayani Boas, karena saya bisa belajar ini. Terima kasih untuk siapa? Kang Sep. Terima kasih untuk banyak kan? Bukan cuma terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Tuhan di kepala kayak gini kali. Ngomong apa kayak ya? Ngomong apa ya? Berkat yang mana juga? Ini aja udah luar biasa. Berdoa untuk permintaan bukan cuma diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang, termasuk bangsa dan negara. Sekarang corona, ya lagi corona. Siapa yang di sini masih rajin mendoakan bangsa Indonesia dunia bebas dari penyakit? Siapa yang berdoa? Kalau memang kamu berdoa sungguh-sungguh, angkat tanganmu. Oh, cuma 2 orang, 3 orang. Kalian tidak pernah doakan. Kamu nggak pernah pikirkan hati Guru Uti yang menangis di sana dan Guru Joy yang sebenarnya ingin datang ke Boas. Tapi karena masih ada corona, harus berdoa ya. Maka tahun depan pemerintah bilang vaksin pasti ada. Tapi kita tidak mengandalkan vaksin. Kita belum tahu vaksinnya itu. Vaksin tahu ya, vaksin anggap aja obat untuk corona gitu saja ya. Vaksin. Nanti belajar lagi sama Guru Joy apa itu vaksin. Ya. Jadi tahun depan katanya obatnya sudah datang. Mungkin semoga Januari sudah bisa bebas dari corona. Amin. Amin. Dan kamu bisa ketemu Guru Joy dengan bebas, Guru Uti dengan bebas, semua guru-guru termasuk saya juga dengan bebas, ya, karena saya juga tinggal di luar, ya. Ya, semakin hari semoga bisa bebas. Harus terus doakan itu, ya. Peperangan roh sekali lagi tadi. Selalu ingat kalau sudah kayaknya, wah ini mulai ngantuk nih, mulai nggak enak nih, bilang apa? Setan pergi dalam nama Yesus. Jangan gini. Setan pergi sana. Setannya malah makin dekat gini. Ada apa? Jangan gitu ya. Kalau bilang sama setan, setan pergi dalam nama Yesus. Langsung dia tunduk. Tapi kalau bilangnya setan sana. Jangan kayak gitu dong. Kalau setannya malah apa? Iya. Malah makin butek dia, makin pengen deketin kamu. Makin lama makin takut. Akhirnya ya udah deh, tidur aja deh. Takut ketemu setan gitu. Berarti ya, kenapa kita kadang kalau berdoa makin capek? Karena itu
Karena kamu gak pernah usir dia. Kamu malah bilang, sini. Kamu bilang, oh, sana. Tapi malah dia makin deket. Karena dia bilang, apa? Kayak gitu. Ya kan? Kamu juga kalau sama temanmu juga kayak gitu. Sana pergi. Apa? Dan terakhir, selalu harus diakhiri dan ditutup di dalam. Ini maksudnya bukan urutan ya. Ini bukan urutan. Maksudnya di dalam doamu harus isinya adalah isinya. Dan yang terakhir, pengakuan iman artinya apa? Kita mengaku di dalam nama Yesus. Kenapa kalau berdoa kamu selalu harus diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, nggak ada. Ya Tuhan terima kasih, amin. Nggak kayak gitu. Selalu di dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Amin untuk kita semuanya. Amin untuk kita semuanya. Ya. Mari kita akhiri di dalam doa. Kita tutup ibadah. Saya akhiri khotbah ini. Semua bersikap doa, ikuti kata-kata saya ya. Kayak kalau di sekolah minggu kan biasanya kayak gitu. Tuhan ya, saya sudah bilang tutup mata, tutup telinga, tutup mata maksudnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berdoa yang sungguh-sungguh, memuji Tuhan yang sungguh-sungguh, menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Kami mau berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama.